Perhatikan, nextnya jalan sendiri ya. Nih aku nggak ngapa-ngapain, dia jalan sendiri. Nextnya sampai ke halaman 32 untuk dia nge-extracting data-data yang ada. Seperti itu. Jadi dia akan ekstrak dari satu sampai ke halaman 32 perlahan-lahan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil data yang kaitannya sama table ini sangat ngebantu banget proses untuk menggali datanya. Jadi teman-teman nggak harus lagi ngambil datanya secara manual, gitu ya, di copy paste di. Jika sebelumnya kita belajar bagaimana teman-teman menyelesaikan RPA Challenge, yang mana teman-teman mengisi data-data yang ada di dalam tabel Excel, diinputkan ke dalam form yang ada secara online. Ini berguna ketika teman-teman untuk meng-create sebuah invoicing yang web based gitu ya, terus ada data Excelnya kita mau put ke dalam web based tersebut. Itu bisa membantu banget menggunakan RPA. Di sesi kali ini kita akan deep dive lebih dalam terkait pembelajaran dari RPA itu sendiri, di mana teman-teman akan belajar bagaimana melakukan scraping data table di dalam web base di RPA. Apa aja yang akan teman-teman pelajari di sesi kali ini? Kita akan kenalan dari use case-nya seperti apa yang akan kita kerjakan, dan activity apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan use case scraping data table itu sendiri. Maksudnya apa sih scraping data table? Pernah nggak sih teman-teman melihat kayak website gitu ya, terus ada kayak tabelnya. Biasanya kan kita mau copy data-datanya nih untuk dibuat analisis gitu ya. Kayak contohnya di data di BPS atau data-data di data-data online dan sebagainya lah ya. Yang mana nggak ada fitur untuk klik download. Kalau di BPS kan ada fitur downloadnya kan, download data semuanya. Dimana ada beberapa website yang nggak ada fitur untuk langsung download semua datanya, sehingga kita harus copy manual satu persatu. Ya mungkin teman-teman kalau kreatif di blog terus copy pindahin ke Excel, copy lagi dan sebagainya, itu kan agak riskan karena bisa jadi yang di copy-nya itu beda kolom dan akhirnya analisis teman-teman bisa bias karena salah pengambilan data. Seperti itu. That's why adanya ini akan membantu untuk teman-teman melakukan scrap data tersebut. Terus kalau misalnya teman mau analisis, itu bisa dilakukan analisis setelahnya. Dan dia sudah menyesuaikan pemetaan dari website online itu sendiri. Jadi teman-teman nggak harus melakukan text to column gitu ya, karena udah sesuai dengan kolom-kolom yang ada di online-nya. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk pembelajaran RPA hari ini. Yuk kita cek. Oke, ini adalah website yang akan kita gunakan untuk mengerjakan challenge hari ini. Jadi aku ngambil dari website Pasarami Padang untuk ngambil data harga bahan pokok gitu ya, dan penting di kota Padang itu sendiri. Seperti itu. Kalau sesuai tagline-nya, sambil rebahan dari perangkat seluruh Anda. Jadi bisa ngelihat dari data perkembangan harga bahan pokok dan penting itu di handphone. Nah, di sini karena kebetulan datanya real time dari sistemnya Dinas Perdagangan Kota Padang, jadi aku mau gimana caranya mau ngambil data harga, yang pentingnya adalah harga gulaku. Gulaku adalah salah satu brand yang mengeluarkan produk gula gitu ya. Jadi kita akan mau ambil datanya. Datanya apa? Jadi di sini ada kayak nama barangnya, si gulakunya, terus satuannya apa, terus hari dan tanggalnya, dan harga satuannya berapa per kilo namanya. Seperti itu. Nanti di sini. Jadi kita akan ngambil data table ini. Nah, kalau misalnya kita copy paste manual kan nggak mungkin ya kita ngeblok datanya sampai bawah, terus apalagi ini ada banyak halaman nih. Wah, agak PR ya kan. Bisa nggak sih cara lebih cepatnya tanpa harus ngeblok dan semuanya gitu ya? Ada caranya dengan menggunakan robotic processing automation yang sesuai yang kita akan belajar hari ini. Seperti itu. Karena di sini nggak ada fitur download semuanya kan? Ya, teman-teman perhatikan di sini nggak ada fitur download all data, nggak ada kan? Jadi kita bisa minta bantuan dari RPA untuk mendownload datanya tersebut. Karena workflow ini yang akan teman-teman baca di sesi kali ini akan berguna ketika teman-teman mengerjakan data table secara online. Itu bisa menggunakan workflow ini, gitu ya. Coba kita deep dive secara workflow ini seperti apa. Jadi nanti kan ada data table nih. Kita buka websitenya. Jadi pertama kita buka webnya si Pasarami Padang itu sendiri. Terus ketika udah dibuka, baru kita main prosesnya adalah kita copy datanya, gitu ya, kita simpan dalam bentuk data table. Terus kita akan klik next untuk ambil data-data lainnya sampai ke 32. Betul. Cukup sederhana bukan? Nggak sulit gitu. Intinya buka websitenya, ambil tabelnya, ambil semua data seperti itu. Itu bisa.
Oke, nggak usah berlama lagi. Mari kita coba uh, klik di UiPath. Pastikan teman-teman sudah download ya UiPath-nya. Jika teman-teman ketinggalan, Kak, itu tadi aplikasinya yang digunakan apa gitu ya. Pastikan teman-teman nonton video pertama di RPA karena di situ aku ngajarin bagaimana instalasi dan mempersiapkan apa ya robot pertama teman-teman lah ya di sana. Itu jadi teman-teman bisa stay tune di sana untuk nonton dari awal sampai akhirnya ketika melakukan proses instalasi. Jadi sesi kali ini lebih ke banyak use case. Jadi teman-teman udah siapkan aplikasinya. Sekarang kita coba masuk ke use case-nya dan teman-teman bisa aplikatifkan ke hal lainnya sesuai kebutuhan teman-teman. Mari kita coba cek untuk di UiPath. Yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman UiPath yang sudah kita buat di beberapa sesi sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya kita udah belajar dari main ini, project pertama teman-teman, dan kita juga sudah masuk ke RPA Challenge, yang mana teman-teman nge-create untuk mengisi form di dalam webnya RPA Challenge kan. Nah, di sesi kali ini kita akan coba gimana mengekstrak website Pasarami. Di sini ada Pasarami. Kita cari dulu Gulaku ya. Terus kita search ini, kita klik. Nanti drag down ke bawah. Itu ada data-data yang kita perlukan untuk kita gunakan nih. Jadi nanti ini ada 32 halaman, cukup banyak sampai ke tahun 2021. Nah, kita akan coba download data ini. Seperti itu. Seperti apa? Kita buka dulu UiPath-nya. Ya, kita bikin modul baru. Caranya kita bikin sequence di sini. Sorry. Ini kita pakai yang sequence saja. Ya, terus kita bikin extract data. Ya. Di sini tampilannya kosong. Ya, sekarang kita akan coba melakukan extracting data. Di dalam RPA itu ada table extraction di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan fitur table extraction dengan meng-highlight data yang mau kita gali. Nah, contohnya ini aku mau ngambil data yang ini kan. Nanti dia akan would you like to extract all the column from the tables? Jadi teman-teman tinggal klik yes saja. Nanti dia akan mengekstrak semua data yang ada di dalam table itu. Nah, kalau misalkan ada multiple pages gitu ya, multiple pages, ini kita klik di sini. Terus kita indicating next, ininya di sini kan. Kita indicating. Oke, terus kita klik save and close di sini. Nah, nanti dia akan menyimpannya dalam bentuk data table seperti itu. Kemudian extracting ini kita simpan ke dalam, misalkan kita bikin satu folder baru namanya output gitu ya. Ini output tuh. Terus kita mau simpan ini kan assign as variable nih. Nah, ininya kita jangan di scope-nya di scope-nya ekstrak data, jadi keseluruhan ekstrak datanya. Terus kita save write to CSV. Reference workbook ya di sini. Nih. Kemudian data table-nya kita masukin ekstrak data table, sheet name-nya kita tulis sheet 1. Terus karena kita simpannya di output kan, jadi kita tulis aja output slash data pasarami .xlf gitu ya. Kalau udah, teman-teman tinggal save. Kemudian kita coba close dulu websitenya di sini ya, biar ulang dari awal, biar kita tahu nih dia berjalan atau enggak. Kita tinggal klik debug di sini. Jadi dia akan ngebuka website si Pasarami, terus dia akan ngedownload datanya. Oke, coba ya. Nih, dia akan buka websitenya dulu. Ya, websitenya dibuka. Nah, teman-teman perhatikan. Next-nya jalan sendiri ya. Nih, aku nggak ngapa-ngapain, dia jalan sendiri. Next-nya sampai ke halaman 32 untuk dia nge-extracting data-data yang ada. Seperti itu. Jadi dia akan nge-extract dari 1 sampai ke halaman 32 perlahan-lahan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil data yang kaitannya sama table, ini sangat ngebantu banget ngeproses untuk ngegali datanya. Jadi teman-teman nggak harus lagi ngambil datanya secara manual, ya, di copy paste, di highlight, terus dipindahin. Itu kan agak rempong ya. Nah, itu teman-teman bisa atur supaya yang diambil itu yang paling penting aja.
Dan teman-teman bisa langsung gali karena nanti dia ngesimpannya langsung bentuk dalam data table. Itu ya, kesimpannya ke dalam data table, baru kita tinggal gali analisis aja di dalam sana. Gitu. Ini aku nggak ngeklik sama sekali, itu benar-benar dari robot yang ngeprosesnya. Seperti itu. Nah, dia akan ngesimpan di dalam ini output Pasarami. Nah, di dalam extracting data table ini kita lihat dulu outputnya. Outputnya gimana? Kita lihat. Kita open dulu di sini. Terus kita klik ya data Pasarami isinya kayak gimana. Nah, dia langsung nge-download ya. Download Gulaku harganya sampai ke 2021. Jadi udah cukup tuh, udah cukup banyak yang bisa ditarik. Jadi nggak ada lagi teman-teman lakuin secara manual. Kemudian ini kita bisa atur. Kalau misalnya teman perhatikan itu tadi ada satu kolom ya, satu kolom yang sebenarnya nggak kita pakai ya di kolom ini, kolom 0. Nah, kita bisa ngedelete kolom 0 dengan cara kita atur di sini. Edit, pas edit ekstrak datanya ini kita buang aja, langsung dibuang dan kita save and close gitu, seperti itu. Terus ini, dan pastikan ketika teman-teman write trans workbook itu di head header supaya ada header. Kalau misalkan nggak mau ada headernya, nanti dia yang data pertamanya kosong kayak gini, contoh ya. Di sini langsung nggak ada nih di sini, dia ke delete, jadi langsung kayak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh headernya, pastikan teman-teman dicek ya, jangan di-uncheck. Kemudian di dalam penyimpanan data juga, di sini teman-teman bisa passwordin juga Excel-nya itu sendiri. Ketika dibuka harus ada passwordnya juga, bisa seperti itu. Nah, itu ya. Nah, coba kita jalankan lagi debugnya untuk ngeproses tanpa adanya data yang sebelumnya. Jadi kita delete dulu nih data sebelumnya. Ya, data sebelumnya kita delete, terus kita coba jalankan ulang di debug untuk ngeprosesin item-itemnya. Sebenarnya di dalam fitur extracting ini bisa itu jalannya di back end, jadi tanpa kita ketahui dia tetap extracting tuh juga bisa. Nah, ini juga masih jalan ya, tuh. Jadi seolah-olah dia ngeklik next, padahal mouse-nya diem aja, gitu ya, sampai di 6, terus dia extracting lagi 7, 8, 9, 10. 11 terus sampai ke 32 nanti. Ini agak coba teman-teman bayangin kalau misalkan manusia untuk copy paste satu-satu agak lama. Justru itu kita butuh bantuan ada sistem untuk ngeproses, nge-inquiry data. Jadi kalau misalkan teman-teman ada case yang sama juga bisa disiapkan. Itu. Nanti kita coba lihat hasilnya ya. Apakah kolom yang kita delete tadi itu tetap masih ada atau sudah ter-delete gitu ya. Nggak keambil lah ibarat kata. Oke, dia udah 28, 29, 30, 31, 32 tuh ya. Oke, kita lihat di hasilnya di sini. Oke, dia ngesimpan dan nah, teman-teman perhatikan, dia ngeproses waktunya. Ini aku kasih membutuhkan waktu 1 menitan untuk ngeproses data yang tadi gitu ya. Kalau kita mungkin baru ke pages 16 udah males duluan. Tapi ini dia sampai selesai dalam waktu 1 menit. Konsisten kan? Oke, kita lihat datanya. Nah, udah nggak ada kan tadi yang kolom 0-nya. Nah, karena kita butuhnya ini doang, ya udah kita ambil ini aja. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan sesuai kebutuhan, termasuk apa yang mau di handling. Nanti kan kalau udah kayak gini, kita tinggal atur aja mau ngambil ini diubah convert ke date, terus ini ubah ke dalam bentuk numerik gitu. Oke. Itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga kebayang terkait aplikatif dari use case yang tadi yang kita jelaskan. Caranya gampang banget kan tadi. Aku cuma contohin ini, kita tinggal klik table extraction, klik webnya, langsung dia nge-extracting, terus kita tinggal write trans workbook, jadi langsung ngesimpan secara online. Gitu. Sekian dari aku untuk sesi ini. Kali ini sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga pembelajaran RVA sangat bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dari proses aktiviti-aktiviti yang digunakan, boleh drop di komen ya terkait pembelajaran di sesi kali ini. Dan tetap stay tune setiap hari Jumat, jangan lupa subscribe untuk update terbaru terkait pembelajaran AI, karena kita akan coba kulik dulu nih pembelajaran AI-nya di Robotic Processing Automation. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.